Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihil karim bukratan wa asila. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil adyan wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan walitukmilu iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun amma ba'du. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini begitu indah, begitu sejuk, begitu tenang, kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Maka pada pagi hari ini tidak ada yang lebih baik dan lebih mulia kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, rasa rindu kita yang akan menjadi syafaat bagi kita, yang akan menolong kita, yaitu baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini Al-Fakir ingin mengingatkan, ingin mengajak semua hadirin untuk senantiasa merenungi bahwa begitu berartinya hidup kita ini. Kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu hidup kita berakhir. Karena nyatanya tidak sedikit orang-orang yang kita kenal, tidak sedikit keluarga kita, saudara kita, yang barangkali Lebaran Idul Adha tahun kemarin masih bersama dengan kita. Tetapi pada hari ini hadirin sekalian,
mereka telah tiada. Bahkan pada pagi hari ini, ketika kita merenungi betapa banyak saudara-saudara kita yang masih berbaring di atas kasur di rumah sakit, makan tidak enak, minum tidak enak, maka pada pagi hari ini kita yang telah diberikan nikmat sehat walafiat, sejatinya kita mensyukuri semua itu. Karena tidak ada jaminan pada hadirin sekalian, Lebaran tahun besok kita masih diberikan sehat walafiat. Tidak ada jaminan hadirin sekalian, Lebaran tahun besok kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'anakum wa iza za'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Ketika waktu kita telah selesai, ketika telah sempurna rezeki yang Allah berikan kepada kita, kepada anak kita, istri kita, maka selesai pula kehidupan kita. Siapa bilang malaikat Israel hanya berada di rumah sakit, hanya berada di ruang ICU? Karena pada kenyataannya banyak juga saudara-saudara kita yang sehat pun meninggal dunia. Siapa bilang malaikat Israel hanya mengincar orang-orang yang sudah tua? Karena pada dasarnya berapa banyak manusia yang berusia muda pun meninggal dunia. Siapa bilang malaikat Israel hanya mengintai orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah? Karena pada kenyataannya berapa banyak orang kaya yang berkelebihan harta pun meninggal dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai manusia, jika engkau mampu mensyukuri semua pemberianku, semua kenikmatanku, maka hidupmu penuh keberkahan. Tetapi jika engkau kufuri, engkau tak ingat kepadaku, maka ku berikan kehidupan yang sempit. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama memasuki 10 Zulhijjah. Kita melaksanakan sholat Id, insya Allah akan terlanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Tapi tahukah hadirin sekalian, kenapa hari raya Idul Kurban Allah tetapkan di tanggal 10 Zulhijjah? Zulhijjah terdiri dari dua kata, yaitu Zul dan Hijjah. Zul berarti pemilik, Hijjah berarti haji. Zulhijjah adalah pemilik haji. Menurut Ensiklopedia Fikih Indonesia, haji berarti mendatangi sesuatu yang agung atau yang diagungkan. Maka Zulhijjah berarti kita semua mendatangi pemilik yang seagung-agungnya, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini, kemarin kita lihat saudara-saudara kita yang sedang berhaji di tanah suci Al-Mukarramah, mereka melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Keluar dalam lisan mereka, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang, kami memenuhi panggilan-Mu wahai yang Maha Agung. Innal hamda, sesungguhnya puji-pujian, semua keagungan, semua kemuliaan, wa ni'mata, dan semua kenikmatan-kenikmatan, laka wal mulk, semua berasal darimu, semua milikmu, dan akan dikembalikan kepadamu. La syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu wahai Tuhan. Maka jangan sampai kalimat yang suci hanya keluar dari lisan-lisan kita yang lalai. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita
mau tidak mau, suka tidak suka, ketika ia berhaji, ia tinggalkan anak dan istrinya, ia tinggalkan rumahnya, ia tinggalkan kendaraannya, ia tinggalkan hartanya, ia tinggalkan kaum kerabatnya. Ia berdiri di padang mahsyar, ia berdiri di padang Arafah, seraya menyerahkan diri, labbaik Allahumma labbaik. Maka ketika hal itu hanya seremonial saja, sudah bisa dipastikan ketika ia kembali ke tanah air, maka sifat-sifat kemanusiaannya akan datang kepada dirinya. Tamak dengan harta, tamak dengan kekuasaan, iri dengan kaum kerabat, dan selalu ingin menang sendiri. Maka kalau kita saksikan di media sosial, kita saksikan di media massa, berapa banyak manusia-manusia yang sudah berhaji, ia terlibat korupsi, terlibat perselingkuhan, terlibat perzinahan, karena ia tidak memaknai kalimat labbaik Allahumma labbaik. Padahal pada hari itu setiap manusia yang berhaji semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya mengenakan pakaian ihram yang hanya beberapa lembar, yang hanya beberapa lapis. Tidak ada perbedaan di sana antara orang kaya dengan orang miskin, antara suku Arab dengan suku Azam, antara orang Indonesia dengan orang yang lain. Tidak ada perbedaan antara profesor dengan SD, bahkan dengan yang tidak sekolah. Itulah miniatur akhirat, itulah miniatur padang mahsyar. Ketika kita nanti di sana dihadapkan pada Allah yang Maha Agung, Allah akan bertanya kepada manusia, meminta pertanggungjawaban selama mereka hidup di dunia. Maka baik yang sedang berhaji ataupun kita yang saat ini belum diizinkan ke tanah suci tetapi hadir pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Iqra kitabak, wahai manusia, baca buku amalmu, baca buku catatan kehidupanmu. Jangan kamu bacain buku orang lain. Jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain seolah-olah kamu tidak pernah bersalah. Jangan kamu korek-korek aib orang lain seolah-olah kamu tidak memiliki aib. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Maka cukuplah pada hari itu dirimu sendiri yang menjadi saksi terhadap semua perilaku hidupmu selama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Dzulhijjah, di dalam bulan keagungannya, ingin menampakkan kepada para manusia, wahai manusia, Dialah Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Sempurna. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kau rasakan, semua kenikmatan-kenikmatan yang kau nikmati, semua berasal dari dan tidak ada penghargaan pada dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali jika engkau beriman dan bertakwa. Allah tidak lihat hartamu, Allah tidak lihat baik buruk rupamu, Allah tidak lihat keluargamu, anak-anakmu. Maka pada mimbar yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat manusia untuk mengambil pelajaran, mengambil contoh kepada manusia yang mulia, manusia yang agung. Sudah 5.000 tahun yang lalu jasadnya dikubur, tetapi nama besarnya masih harum, bukan saja di dunia tetapi di seantero langit.
Dialah bapaknya para nabi, dialah kakek buyutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah makhluk yang mulia yang diberikan gelar Khalilullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Al-Fakir ingin menyampaikan 3 hal yang dapat kita ambil, kita petik dari kehidupan seorang manusia yang mulia, seorang kekasihnya Allah, seorang kawannya Allah. Yang pertama yaitu sifat kesantunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sedari kecil sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan. Ia memiliki kecerdasan, memiliki kritikal tinggi, sehingga di zamannya ketika ia berusia anak-anak, ia melihat ayahnya membuat patung, ia melihat ayahnya menjual patung, ia melihat ayahnya menyembah patung, ia melihat keluarganya, kakek buyutnya, masyarakatnya semua menyembah patung. Maka Ibrahim kecil bertanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat? Mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak mendengarkan doa kita? Mengapa ayah menyembah, berbicara kepada patung yang ia tidak bisa menjawab perkataan kita? Maka ayahnya gelisah, ayahnya gusar. Ia khawatir kalau Ibrahim menjadi penghalang bagi dirinya. Ternyata apa yang dikhawatirkan terjadi dari Ibrahim kecil, Ibrahim remaja, sampai Ibrahim pemuda. Ibrahim selalu menanyakan, wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat apapun buat kita? Maka ayahnya berkata kepada Ibrahim, Qul a'raqibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Apakah engkau membenci sesembahan kakekmu? Engkau membenci sesembahan nenek moyangmu, buyutmu, masyarakatmu? Seorang ayah berkata kepada anaknya. Maka sang anak menjawab, wahai ayah, bukankah sesuatu yang kita buat tidak sepatutnya kita minta pertolongan? Bukankah sesuatu yang kita ciptakan, yang kita adakan tidak bisa memberikan manfaat untuk diri kita sedikit pun, bahkan untuk dirinya? Maka ayahnya berkesal dan berkata, da'ilam tantahila alumannak. Wahai Ibrahim, engkau sudah kebangetan, engkau telah membuat kesal aku dan keluarga, maka pergilah engkau dari rumahku. Wahjurni mali, jika tidak engkau akan kubunuh. Bayangin hadirin sekalian, seorang anak diusir sama orang tuanya, sama ayahnya, bahkan diancam akan dibunuh jika ia tidak menghentikan perkataan-perkataannya. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala salamun alaik, wahai ayahandaku, semoga engkau selamat, semoga engkau disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa astaghfirulaka rabbi, dan aku akan memohon ampunan untukmu wahai ayahku. Itulah Ibrahim alaihissalam. Ketika diusir oleh keluarganya, mau dibunuh oleh ayahnya, justru kata-kata yang santun yang keluar dari dalam hidupnya. Permasalahannya, apakah kita, apakah selama ini lidah yang senantiasa kita ucapkan untuk berdoa, untuk berzikir, untuk berkata-kata bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah lidah ini mengeluarkan kata-kata yang santun untuk orang lain? Coba kita renungi pada hari ini. Allah yang Maha Agung menuntut, wahai manusia, engkau memuji-memujiku, engkau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tetapi lidahmu kotor. Lidahmu begitu tajam kepada saudaramu, bahkan lidahmu sendiri tajam kepada kedua orang tuamu. Bahkan kata Nabi Muhammad, malam yada qaula juri wal amali falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabah. Wahai manusia, ketika engkau kemarin 30 hari di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan sampai di bulan Dzulhijjah, sampai pada hari ini engkau tidak mampu mengendalikan lisanmu, perkataanmu dari hal yang sia-sia, dari hal yang menyakitkan orang lain, falaisa lillahi hajatun fi ayyati ta'amahu wa syarabah. Percuma kurbanmu, percuma sholatmu, percuma takbirmu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung tidak terima kita dustakan. Allah tidak terima kita nistakan. Engkau memuji-muji dirinya sementara lidahmu kotor, lisanmu begitu tajam kepada orang lain, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'am wasyarabah. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kita mampu memperbaiki, menjaga lisan kita sebagaimana perilaku Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kita bisa belajar dari kesabaran seorang Ibrahim. Ibrahim seorang manusia, meskipun dia seorang nabi, meskipun dia seorang Khalilullah, kekasih Allah, tetapi yang namanya manusia, ia makan dan minum seperti kita, ia tidur seperti kita, ia berumah tangga seperti kita, bahkan ia memiliki masalah seperti kita. Sekian lama, sekian tahun berumah tangga, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Ibrahim lemah? Apakah Ibrahim berbalik ke belakang? Bahkan kata malaikat, 2 orang malaikat berkata-kata, ya hai Allah, mengapa engkau jadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kawanmu, padahal beliau adalah manusia yang selalu diribetkan, yang selalu disusahkan oleh urusan kehidupan, urusan dunia, urusan keluarga, bahkan sekarang sampai urusan keturunan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikat, engkau hanya melihat jasadnya, engkau hanya melihat lahiri, tetapi silahkan engkau uji Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim telah terbukti dari ia kecil sampai ia dewasa, ia rela diusir dengan keluarganya, diintimidasi akan dibunuh, diusir oleh masyarakatnya, ia keluar dari kampungnya, ia tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian puluh tahun menikah dengan istrinya, belum juga diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Ibrahim tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyinggung manusia, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan engkau lihat berapa banyak manusia yang hidup di muka bumi, mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini, atau mungkin sampai nanti kiamat, mereka beriman kepada Allah hanya di tepian saja. Mereka beriman hanya main-main imannya, padahal mereka tahu Allah lah yang memberikan rezeki pada mereka, yang memberikan kekayaan, yang memberikan harta benda, Allah yang memberikan kesehatan, tetapi iman mereka sebagai balasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sia-sia, hanya main-main. Allah menjawab, fa in asabahu khairan ma'anabi. Ciri mereka yang pertama, kalau mereka dikasih kenikmatan, dikasih kemudahan hidup, kesuksesan bisnis, anak-anak yang sudah jadi orang,
punya wibawa, punya rumah, punya mobil, nama harum di masyarakat, bisnisnya berkembang, dia bersyukur, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang dia lupa, seolah-olah itu hasil suksesnya sendiri. Apa bedanya dia dengan Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Apa bedanya dia dengan Qarun yang merasa bahwa kekayaannya, apa yang dia lakukan pagi siang sore malam adalah jerih payah. Bahkan Qarun konon kabar kunci-kunci gembok emasnya saja dibawa oleh berbagai banyak unta. Kita manusia tidak seperti Qarun, belum seujung kukunya Qarun, tapi sombongnya kita kadang-kadang melebihi Qarun. Ini para hadirin sekalian, maka Allah menyinggung, menyadarkan kita di bulan yang agung ini bahwa iman dan Islam kita harus kita jaga. Susah senang itu adalah bagian dari kehidupan. Yang ketiga, kita akan ambil ibrah dari kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika ia diuji, malaikat datang kepada Ibrahim alaihissalam dan berkata, wahai Ibrahim, semua hewan ini milik siapa? Begitu banyak hewan-hewan yang kau miliki wahai Ibrahim. Di dalam Misyatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki 12.000 hewan ternak. Setiap berkurban setiap tahun tidak kurang ia kurbankan 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Yang kalau kita konversi pada hari ini setara dengan 13 miliar setiap tahunnya. Beda dengan kita, baru ngasih korban sapi atau kambing kecil aja udah sombong, kadang ngerepotin panitia, minta kepala, minta kaki, minta semuanya. Beda dengan Ibrahim, 13 miliar yang berkorban. Ketika malaikat mengagumi beliau, wahai Ibrahim, engkau hebat, engkau mampu menjadi dermawan, tersohor namamu di masyarakat. Milik siapa semua ini? Maka Ibrahim berkata, semua hewan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma aku masih diberikan kepercayaan untuk merawatnya. Jangankan hewan, andai kata Allah meminta anakku, pasti akan aku berikan. Itulah kehilapan Nabi Allah Ibrahim ketika Ismail belum dilahirkan. Maka seiring perjalanan, setelah sekian lama, akhirnya istri Nabi Ibrahim mengandung Nabi Ismail dan melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika itu Allah menagih janji Ibrahim. Jangankan hewan, anak pun kalau Allah minta pasti akan diberikan. Maka Allah menagih janji pada Ibrahim melalui mimpinya yang pertama. Kemudian Ibrahim merenung di dalam mimpinya itu. Kemudian keesokan harinya Ibrahim ditagih dengan mimpi yang kedua. Ibrahim mulai yakin, tetapi kadang-kadang iblis masih membisikkan jangan-jangan hanya bunga tidur. Maka pada hari itu di mimpi yang ketiga, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah saat itu, Ibrahim mimpi yang ketiga. Maka ia yakin bahwa mimpinya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim langsung mengajak anaknya Ismail alaihissalam, ya ceritakan perihal mimpinya itu. Tidak semata-mata Ismail diikat, kemudian dikebiri, kemudian disembelih. Tidak, Ibrahim mengajak anaknya berdiskusi. Dan ternyata jawaban anak yang soleh, yang lahir dari gen yang soleh, berkata, wahai ayahanda, jika itu memang perintah Allah, lakukan. Insya Allah engkau dapati aku sebagai orang yang sabar.
Maka ketika Ibrahim dan Ismail telah bertekad ingin melaksanakan hal itu, telah siap-siap melakukan itu, turunlah wahyu kepadanya. Wahai Ibrahim, niatmu, nazarmu telah aku terima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari itu engkau ganti dengan seekor hewan ternak. Maka hari itu adalah hari yang bersejarah, di mana Allah mengangkat bahwa tidak boleh ada manusia yang dikorbankan. Karena peristiwa kurban sudah ada dari zaman Nabi Adam. Orang yang pertama kali berkurban yaitu Khabil dan Habil. Kemudian dilanjutkan dengan turun-temurun dengan masyarakat, bahkan sampai ketika paceklik, ketika dapat musibah, dapat bencana, tidak jarang mereka mengorbankan manusia. Tidak jarang mereka mengorbankan anak-anak gadis, anak-anak yang masih perawan, dikorbankan kepada dewa untuk menghindari bala dan bencana. Sampai dengan hari ini, ketika kita takut paceklik, berapa banyak kita korbankan sesajen-sajen kita di lautan. Kita korbankan sesajen-sesajen kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hikmah pada hari ini, hikmah pada bulan Dzulhijjah ini adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Wahai Allah, ini keagungan-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Kesedihan, kesenangan, bahkan apapun nikmat dan kesusahan, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tiga hal ini mampu menjadi wawasan bagi kita, mampu membuat kita menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara wa'ada, wa'ada jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah yang kedua, izinkan Al-Fakir ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada tiga hal yang kita dapati dari kisah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu bagaimana kesantunan lisan beliau, jangankan kepada orang lain, kepada ayahnya sendiri dia santun. Yang kedua, bagaimana kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam mengarungi kehidupannya, susah senang, bahkan dalam rumah tangganya ia tetap istiqomah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim adalah manusia juga, ia pernah bernazar, maka ia tuntaskan. Di sini kita lihat bagaimana keikhlasan seorang Ibrahim untuk menunaikan apa yang menjadi nazarnya. Maka sebagai penutup khutbah yang kedua, izinkan Al-Fakir untuk mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai manusia,
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dengan ketaatan yang sesungguhnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan oleh kalian, perhatikan olehmu apa yang telah berlalu dalam hari-harimu. Setiap orang akan meninggal dunia. Tidak ada manusia di zaman Ibrahim yang masih hidup sampai hari ini. Bahkan tidak ada manusia berapa banyak yang hidup yang usianya 200 tahun. Nabi Ibrahim sudah 5.000 tahun yang lalu. Di sekitar kita, manusia yang hidup di atas 80-an tahun mungkin tidak banyak. Di atas 70 tahun mungkin agak banyak. Maka kita yang usianya sudah 50 tahunan, yang sudah 60, mari sama-sama perhatikan apa yang telah kita lalui. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Tidak ada lagi yang kita lakukan kecuali ikhlas, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu semua yang kita lakukan. Allah tahu semua permasalahan kita. Satu-satunya masalah kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya masalah hidupmu tidak lebih dari masalah anak, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah masa depan, masalah tempat tinggal, wala amwal, masalah harta benda. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya ketaatanmu lah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Masjid Raudhatul Alam Taman Semesta Mas diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah di dalam mentaati, meneladani Rasul-Rasul yang mulia. Allah lahirkan kita dengan baik, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dengan baik. Allah izinkan kita hidup menjadi orang yang soleh, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al baldatana hadhi Indonesia baldatan aminatan mutmainatan tajri fiha ahkam wa sunnati rasuli ya hayyu ya qayyum ya azim ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.